Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bagi Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambah kapasitas partisi C yang sudah hampir penuh ini dengan mengambil sebagian kapasitas dari partisi D. Jadi kita akan memindahkan sebagian kapasitas partisi D ini ke partisi C agar tidak lagi penuh dan berwarna merah. Jadi pastikan Anda mengikuti video ini dengan lengkap dan jangan skip-skip ya. Dan pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Jadi seperti yang terlihat di sini bahwa kapasitas partisi C di laptop saya ini sudah berwarna merah karena sudah hampir penuh ya, dan di sini terlihat bahwa sisa partisi kosongnya itu tinggal 2,9 GB yang artinya ini memang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kita akan mengatasi permasalahan partisi C yang penuh ini dengan menambah kapasitas partisi C-nya. Jadi di sini terlihat bahwa total kapasitasnya ada 70 GB. Jadi saya akan tambah ini menjadi misalkan 90 GB. Jadi nanti saya mengambil 20 GB dari sini, kemudian saya pindahkan ke partisi C. Jadi totalnya nanti ini berubah menjadi 90 GB, tapi di sini totalnya akan berkurang dari 150 GB menjadi 130 GB karena kapasitas yang 20 GB kita pindahkan ke partisi C. Begitu juga dengan kapasitas kosong yang ada di partisi D ini akan berkurang, yang tadinya ada 57 GB yang free akan berkurang menjadi 37 GB ya, karena kita ambil 20 GB kemudian kita pindahkan ke partisi C. Oke, langsung saja untuk memindahkan sebagian kapasitas kosong yang ada di partisi D ke partisi C, maka kita membutuhkan aplikasi tambahan yaitu aplikasi manajer partisi. Sebenarnya ada banyak aplikasi semacam itu ya, tapi salah satunya yang akan kita gunakan pada video kali ini adalah Minitool Partition Wizard. Jadi silakan buka browser di laptop Anda, kemudian cari di Google Minitool Partition Wizard yang ini ya, yang Minitool Partition Wizard, klik saja. Kemudian pada hasil pencarian yang muncul silakan klik yang ini ya, yang websitenya partitionwizard.com. Jadi silakan klik yang ini. Kemudian setelah terbuka websitenya silakan scroll saja ke bawah dan klik tombol yang ini ya. Jadi silakan klik tombol yang ini atau bisa juga scroll lagi ke bawah dan klik yang ini ya. Jadi software ini ada versi yang gratisnya dan ada juga versi pro-nya. Tapi untuk cara ini kita hanya perlu versi yang gratisnya ya, karena versi gratisnya sudah menyediakan yang kita butuhkan, yaitu yang ini, yang Move, Resize, dan Extend Partition ya. Jadi kita hanya membutuhkan fitur ini yang sudah tersedia di versi free-nya. Itu artinya kita bisa melakukan cara ini secara gratis ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan aplikasi yang pro. Jadi kita langsung saja download yang versi Minitool Partition Wizard yang versi free-nya. Jadi saya klik tombol download ini. Nah setelah itu aplikasinya akan terdownload ke komputer kita. Setelah terdownload silahkan dibuka saja foldernya. Ya, dia ada di sini ya, dia ada di folder download. Jadi saya klik kanan saja ini, kemudian langsung install dengan cara klik run as administrator. Kemudian pada jendela user account control yang muncul silakan klik yes. Lalu di sini di setup language biarkan saja pada bahasa Inggris, lalu klik OK. Kemudian di bagian ini silakan dipilih saja yang continue installing free edition karena kita hanya membutuhkan yang versi free-nya. Kemudian klik next. Lalu di sini silakan dicentang saja yang ini ya, yang Minitool Partition Wizard free. Kalau yang ini yang untuk backup dan restore tidak usah, karena nanti download aplikasinya tidak terlalu banyak. Jadi silakan dihilangkan centangnya yang ini ya, yang Minitool Shadow Maker free. Jadi yang dicentang itu hanya yang ini, yang Minitool Partition Wizard free. Jadi silakan centang ini dan yang ini dihilangkan tanda centangnya. Kemudian klik next. Lalu klik next lagi, kemudian aplikasinya akan di-download kemudian diinstal ke laptop kita. Jadi silakan ditunggu saja hingga selesai.
Setelah proses installnya selesai, silakan centang ini untuk langsung menjalankan aplikasinya. Kemudian klik tombol finish. Kita tutup saja ini. Lalu buka aplikasi yang sudah terbuka. Nah, silakan perhatikan di sini bahwa di sini kita akan menambah kapasitas partisi C yang ini, yang drive C ini, dengan mengambil kapasitas dari partisi D ini ya. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah membuat ruang kosong yang akan nanti kita pindahkan ke partisi C ini. Untuk membuat ruang kosong tersebut yang akan kita pindahkan nantinya, silakan klik kanan pada partisi D. Jadi sekali lagi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ruang kosong di partisi D, yaitu dengan cara klik kanan pada partisi D. Kemudian setelah Anda klik kanan pada partisi D, silakan pilih move atau resize yang ada di opsi yang muncul ya. Jadi pada opsi yang muncul silakan klik move garis miring resize. Kemudian pada jendela move garis miring resize partition ini, silakan geser bagian partisi ini dari kiri ke kanan. Jadi digeser dari kiri ke kanannya, arahkan kursor Anda ke ujung kirinya sampai muncul ikon seperti ini. Kemudian klik lalu tahan, lalu geser ke kanan. Lalu perhatikan bagian unallocated space yang di bawah sini. Pastikan sudah sesuai dengan kapasitas kosong yang ingin ditambahkan ke partisi C. Jadi sambil menggeser partisi yang ini, perhatikan juga yang bagian unallocated space before ini. Silahkan geser sampai kapasitasnya ini sudah memenuhi partisi kosong yang ingin kita tambahkan ke partisi C ya. Jadi saya geser lagi sampai partisinya cukup 20 GB. Karena saya ingin menambahkan 20 GB ke partisi C. Ya, sudah cukup 20 GB ya. Jadi pastikan yang bagian unallocated space before ini sudah cukup dengan kapasitas partisi kosong yang ingin kita tambahkan ke partisi C. Berhubung karena saya ingin menambahkan 20 GB ke partisi C nantinya, jadi di sini harus 20 GB. Kemudian untuk unallocated space after, biarkan saja tetap 0. Jadi yang digeser itu dari kiri ke kanannya, bukan dari kanan ke kiri. Jadi pastikan Anda menggesernya dari kiri ke kanan agar yang tercipta ruang kosong nanti itu yang di sini ya, yang di sebelah kiri. Jadi setelah membuat partisi kosong di sebelah kiri, silakan klik OK. Setelah itu akan terbentuk unallocated space, ya ini yang 20 GB. Letaknya itu berada di sebelah kiri partisi D ya. Jadi ini adalah partisi D, kemudian ini unallocated space yang ada di sebelah kirinya ya. Jadi pastikan unallocated space yang kita buat itu berada di sebelah kirinya partisi D. Nah, setelah kita membuat unallocated space atau partisi kosong, selanjutnya kita akan memasukkan partisi kosong yang sudah kita buat ini ke partisi C. Nah, berhubung karena di sini ada partisi yang menghalangi, yaitu partisi recovery yang ini. Jadi kita harus memindahkan dulu partisi recovery ini ke sebelah kanannya ini yang unallocated space, karena kita hanya akan bisa memasukkan partisi kosong ini ke partisi C jika partisi kosong tersebut tepat berada di sebelah kanannya si partisi C ini. Nah, berhubung karena di sini ada satu partisi yang menghalangi, maka kita tidak akan bisa langsung memasukkan partisi kosong ini. Saat kita mencoba klik kanan kemudian move lalu resize lagi, nah dia tidak tersedia ya. Ruang kosong yang sudah kita buat ini tidak tersedia di sini karena dihalangi oleh partisi recovery ini. Kalau di laptop Anda tidak ada partisi recovery ini, maka silakan langsung saja dimasukkan yang partisi kosong ini. Tapi karena di sini punya saya ada partisi recovery yang menghalangi antara partisi kosong dan partisi C, maka saya harus pindahkan dulu ini ke sebelah kanan. Jadi posisinya ditukar ya. Untuk melakukan itu kita klik kanan pada partisi recovery ini yang menghalangi antara partisi C dan unallocated space atau partisi kosong. Jadi saya klik kanan pada partisi recovery, kemudian pada opsi yang muncul silakan diklik lagi move garis miring resize. Jadi silakan klik ini,
Kemudian silakan perhatikan bahwa ini adalah ruang kosong yang 20 GB tadi. Jadi silakan diperhatikan bahwa ini adalah ruang kosong yang 20 GB tadi, dan ini adalah partisi recovery yang 518 MB. Jadi yang akan kita lakukan adalah memindahkan partisi recovery ini ke sebelah kanan di ujung kanan sini dengan cara arahkan kursor ke partisi recovery ini sampai ikonnya berbentuk tambah seperti ini. Kemudian klik, lalu tahan, lalu geser ke paling ujung kanan ya. Jadi silakan digeser ke paling ujung kanan yang partisi recovery ini. Kemudian silakan perhatikan di bagian bawah sini unallocated space after, pastikan sudah 0 ya. Jika belum 0, silakan digeser lagi ke sebelah kanan. Jadi pastikan yang ini 0, dan yang 20 GB itu adalah yang space before ini ya. Kemudian kalau sudah dipindahkan ke sebelah kanan, silakan klik OK. Nah, di sini posisi partisi kosongnya sudah berada tepat di sebelah kanannya partisi C ya. Jadi sekarang kita sudah bisa memasukkan partisi kosong ini ke partisi C. Nah, untuk memasukkannya silakan klik kanan pada partisi C ini. Jadi silakan klik kanan pada partisi C, kemudian klik lagi move garis miring resize ini. Lalu di sini terlihat bahwa partisi kosongnya yang tadi kita buat itu sudah bisa dimasukkan ke partisi C. Nah, untuk memasukkannya ini partisi kosong ke partisi C, silakan arahkan kursor ke ujungnya ini partisi C, lalu geser ke ujung kanan ya. Jadi silakan diarahkan ke ujungnya partisi C, lalu geser ke ujung kanan, dan pastikan bahwa unallocated space before-nya 0 dan unallocated space after-nya juga 0. Jadi jangan ada partisi kosong yang disisakan. Kemudian kalau Anda sudah menggesernya dan sudah 0 semua di sini, dengan demikian partisi C-nya akan berubah menjadi 91 GB yang tadinya cuma 71 GB. Jadi sekarang kita klik saja OK. Nah, itu tadi belum diterapkan ya. Jadi apapun yang kita lakukan tadi itu belum diterapkan. Di sini terlihat bahwa ada 3 operasi yang pending. Untuk menerapkan semua yang sudah kita lakukan tadi agar perubahan pada kapasitas partisi C ini berlaku. Jadi seperti yang terlihat di sini di File Explorer belum ada perubahan ya, karena memang belum diterapkan. Jadi untuk menerapkannya silakan klik tombol apply ini. Jadi silakan klik tombol apply. Kemudian pada konfirmasi yang muncul silakan klik yes. Jadi di sini terlihat bahwa kita harus menutup semua aplikasi. Jadi kita tutup saja semuanya agar prosesnya nanti berjalan dengan lancar. Kemudian setelah kita menutup semua aplikasi, klik yes. Dan silakan ditunggu saja hingga prosesnya selesai. Lamanya proses ini tergantung berapa besar dari kapasitas partisi D kita, karena partisinya akan dipindah-pindahkan ya. Jadi silakan ditunggu saja hingga proses penambahan partisi C-nya ini selesai. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, di sini sudah muncul keterangan successful yang artinya proses pemindahan kapasitas kosong dari partisi D ke partisi C-nya sudah selesai. Jadi silakan diklik saja tombol OK ini. Kemudian silakan dibuka kembali File Explorer. Dan di sini terlihat bahwa partisi C yang tadinya berwarna merah dan sisa ruang kosongnya 2 GB, sekarang sisa ruang kosongnya sudah berubah menjadi 23 GB. Dan di sini terlihat bahwa kapasitas kosong di partisi D-nya juga berkurang sebanyak 20 GB. Yang tadinya 57 GB sekarang tinggal 37 GB karena kita pindahkan 20 GB ke partisi C ya. Dengan demikian kita sudah berhasil memindahkan sebagian kapasitas partisi D ke partisi C. Jadi sekarang kita tidak perlu lagi khawatir perihal kapasitas partisi C yang penuh karena sudah kita tambah kapasitasnya ya. Jadi kita tutup saja aplikasi Minitool Partition Wizard ini. Jadi sekali lagi ini bisa dilakukan secara gratis ya, karena kita hanya menggunakan aplikasi yang versi free-nya. Jadi ini bisa dilakukan secara gratis. Kemudian karena prosesnya sudah selesai, jadi sekian untuk video kali ini dan semoga bermanfaat.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian klik tombol like, berikan tanggapan Anda di komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda.